awakmu mikiro ning gone makhluk, gak usah mikir ning gone sing gawe makhluk. Ndak ndadekno tambah rusak. Ada apa di balik larangan Rasulullah ning gone umat mikir dateng Al-Khaliq niki wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu ya inggih nderek tanglet. Wonten setunggal hadis nek boten klientu ndawahaken makaten. Tafakkaru fil makhluk wala tafakkaru fil khaliq fatuhliku. Awakmu mikiro ning gone makhluk, gak usah mikir ning gone sing gawe makhluk. Ndak ndadekno tambah rusak. Ada apa di balik larangan Rasulullah ning gone umat mikir dateng Al-Khaliq niki wau. Ngaten. Sampun? Ning Quran nggih wonten. Muhammad, ketika kau ditanya tentang roh, jawablah, roh itu urusanku. Berarti Nabi Muhammad nggak punya hak untuk membahas tentang roh. Tangan nggih? Oke. Dimanapun makalah, baik secara Quran maupun hadis, di samping wonten maksud muhakamah, pasti ada maksud mutasabiah. Artinya, di samping mempunyai pengertian secara jasmani, uga juga secara rohani. Di samping pandangan secara syar'i, pasti ada pandangan secara hakiki. Memang hadis tersebut benar, Pak. Benar. Sebab jikalau akal sampai yang dijadikan mikir urusan kholik, pedot, amin. Sebab bukan tempatnya. Pikiran gegawenani, ojo kok pikir sing gawe. Jikalau jenengan mikire dengan akal tentang zati Allah, rusak, Pak. Gak kena. Secara jasmani akal kita. Tapi ingat, kita itu disebut insanul kamil. Tidak hanya Allah kasih yang namanya akal, tidak hanya Allah kasih namanya jasmani, akan tetapi ada ruhani. Lah, ruhani ini yang dijadikan sebagai tafakkur terhadap Allah. Ruhani itu siapa sih? Lah ini panjang kalau kita urai sampai jelimet. Nyun sewu tentang sejatine rohani iku sapa sih? Niki Pak, kalau kita bahas mulai dari la ilaha illallah, naik la ilaha illahua, naik la ilaha illa anta, naik la ilaha illallah. Umpami ditulis nyun sewu, petung segara banyu dadekno mangsi gak cukup. Dunia langit digelar sebagai kertasnya gak cukup. Wit-witan petung dunia dikumpulno didadekno pulpennya gak cukup. Itulah yang disebut sebagai Al-Quranul Qadim. Jadi leres, akal itu pun digawe mikir urusan dati, pikirin masalah ciptaane ben menemukan anugerah kekuasaane Allah, sifate Allah. La ilaha illallah mengajarkan kita tauhid, siapa Tuhanmu? Hei wong Islam, namanya Allah. La ilaha illahua mengajarkan sifat-sifat Allah. Akhirnya jenengan paham anugerah atau paham kekuasaan Allah. Naik satu tingkat, la ilaha illa anta, tauhid mengajarkan tentang sopo sih asli ini sing duwe jeneng Allah yang disebut dat itu. Niki panggonane ning ati, mboten ning akal. Mula kula ngaji babakan tentang masalah hakikat. Nek sampean trimo akal, pedot Pak, akal niki mboten mampu. Harus sampean angen-angen nambe ati. Nek sampean angen-angen nambe ati, mongko mboten rusak.
justru iman sampean akan tertata menjadi ihsan. Niki makanya apa sih rahasianya hadis tersebut, dan apa sih rahasianya Quran yang Allah menyampaikan tersebut? Muhammad tidak boleh membahas urusan roh, sehingga ketika ada yang membahas tentang roh dilokno sesat, sebab sing berhak membahas iku Gusti. Bener Pak, karena dia tidak bisa melihat siapa sebetulnya yang membahas, karena melihat makhluknya. Makhluk memang nggak punya hak untuk bisa membahas. Coba, jikalau tidak ada Allah di dalam diri Muhammad, bisakah Muhammad makhluk itu berbicara? Nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh jenengan kali kula. Bisakah jenengan iku berdiri untuk sholat sendiri, rukuk sujud duduk, manakala tidak digerakkan Allah di situ? Nggak bisa. Jadi kalau kita memandang Allahnya berarti sudah benar, yang berhak yang membahas tentang roh adalah Allah. Satu. Nomor dua, jikalau kita memandang dari sisi ruhaninya, maka wajib hukumi pengenalan diri terhadap Gusti Kang Maha Suci. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ingin tahu, yang tahu dirinya itu siapa, maka dia betul-betul akan tahu Tuhannya. Quran ini ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allahi, barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu. Loh, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, berarti wajib kita itu bertemu Allah. Bahkan pertemuan terhadap Allah ini diteladankan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan bagus bagi diri seorang rasul? Liman kana yarjullaha. Lah ini terhadap orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, bertemu Allah di alam akhirat. Berarti di dunia ini ada alam akhirat. Syaratnya jenengan harus tinggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat. Artinya lepaslah keakuan makhluk dalam dirimu di segala aspek apapun, maka dengan sendirinya akan muncul keakuannya Allah. Itulah alam akhirat. Hal ini wa dzakarallaha katsiran, dengan memegang teguh tali Allah, yaitu berzikir. Jadi Pak, hadis tersebut tolong jangan dipandang hanya kacamata syar'i atau tafsir muhakamah saja, tapi tolong pandanglah dari kacamata hakiki atau tafsir mutasyabih, baru sakit ketemu. Buktinya kalau toh itu nggak boleh, mengapa Allah menyerukan supaya bertemu Allah kita sebagai hamba? Nah, lagi di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, wa mangkana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ada syarat dua, fal ya'mal amalan sholihan, wajib ati menjaga zikir. Artinya ngoten mriku, fal ya'mal amalan sholihan iki laku bagus rohaniah, bagus si rohaniah, laku datang Allah berzikir, itu nyembah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, nggak boleh dalam hati sampean ada iman selain Allah ketika jenengan ibadah apa saja. Mekaten.